لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, para hamba Allah yang dirahmatinya, mari kita simak firman Allah Ta'ala yang terdapat dalam surat Az-Zumar, surat ke-39, ayat yang ke-42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Terjemahannya kira-kira begini: Allah lah yang mewafatkan, yakni memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya. Wallati lam tamut fi manamiha, dan memegang nyawa, menahan nyawa seseorang yang belum mati dalam tidurnya. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan dia melepaskan nyawa orang yang belum sampai kematiannya sampai kepada ajal yang telah ditetapkan. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir, kaum muslimin, para hamba Allah. Sebagaimana kita ketahui bahwa kematian itu bisa dibagi dua. Pertama namanya kematian kecil, yaitu tidur as-sughran. Tidur dikatakan mati. Bahkan ketika malam hari kita diajari doa, Bismikallahumma ahya wa amut. Ketika bangun tidur juga kita baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Maka dikatakanlah tidur itu kematian kecil. Yang kedua kematian besar, itu kubra. Ketika nyawa meninggalkan badan dan tidak akan kembali lagi selama-lamanya, kecuali nanti ketika hari kebangkitan, hari kiamat, dia kembali lagi ke jasad barunya, disebut dengan kebangkitan. Sementara bangun pagi, di hari pagi kita bangun, namanya kebangkitan kecil, hidup kecil, setelah mati kecil. Dan nanti di hari kiamat, setelah jasad baru Allah bikin lagi, Allah buat lagi, lalu kita hidup lagi, mana-mana kebangkitan besar. Dua kematian kecil dan dua hidup kebangkitan, dua kematian dan dua kebangkitan. Nah, dalam tidur kita, terkadang dalam tidur itu kita ada namanya mimpi. Mimpi dapat dibagi tiga. Yang pertama namanya ru'yah salihah hasanah, mimpi yang baik, mimpi yang bagus. Kalau mimpi seperti ini adalah mimpi datang daripada Allah, berupa kabar gembira, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang baik, dan hal-hal yang menimbulkan harapan bagi seorang.
ketika terjadi mimpi salihah ini, mimpi yang baik ini, maka ketika itu kepada kita disunnahkan ayyahmadallah ta'ala alaiha, untuk memuji Allah dan bersyukur kepada Allah, lalu berdoa mudah-mudahan mimpi itu jadi kenyataan. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh kita menceritakan mimpi yang baik, yang bagus itu kepada orang-orang yang kita sukai. Tapi jangan ceritakan mimpi yang baik itu kepada orang pendengki dan kepada orang pencemburu. Yang ketiga, ketika kita bermimpi yang baik, karena itu kabar gembira, hal-hal yang menyenangkan, boleh kita berharap. Boleh kita berharap dan bahkan kita boleh meminta kepada Allah agar mimpi itu jadi kenyataan. Yang keempat, jangan mimpi itu jadi angan-angan. Dan jangan jadi mimpi itu menjadi suatu hal yang dipastikan terjadi. Karena itu hanyalah sebagai kabar gembira dan hal yang menyenangkan. Cuma harapannya ada, mudah-mudahan mimpi jadi kenyataan. Sementara kalau mimpi yang kedua, namanya mimpi ru'yah makruhah, mimpi yang dibenci, mimpi yang tidak disenangi dan tidak disukai. Ini datangnya daripada syaitan. Liyahzunal ladzina amanu. Setan sengaja membisik-bisikkan datang dalam mimpi kita, menakut-nakuti kita, membuat kita sedih dan duka. Apa tindakan kita jika mimpi itu mimpi buruk? Salah satu hal yang menyebabkan datangnya mimpi jelek, mimpi buruk, mimpi menakutkan, menyedihkan adalah lantaran kita tidak berzikir, tidak berdoa, dan tidak berlindung kepada Allah di malam hari akan tidur. Andaikan kita sudah berzikir, berdoa, berlindung, membaca ayat kepada Allah, datang juga mimpi jelek itu, maka ini adalah permainan syaitan. Jika ini yang terjadi kepada kita, dituntunkan beberapa hal. Pertama, jika tersentak bangun malam hari lantaran mimpi buruk, mimpi jelek, mimpi menakutkan, maka beristiazahlah, memohon perlindunganlah kepada Allah daripada bisikan-bisikan syaitan. Karena ini permainan syaitan. Yang kedua, hendaklah kita merubah posisi tidur. Kalau tadi tidur ke arah sana, berbalik. Yang ketiga, meludahlah ke arah kiri. Tapi jangan sampai mengeluarkan air ludah. Sekedar memunahkan, menghilangkan pengaruh setan. Karena setan itu biasa datang daripada arah kiri. Yang terbaik, yang terbagus, bangun dan berwuduklah. Jika pengaruh mimpi itu masih ada, masih membayang-bayang, kadang menakutkan, pergilah berwuduk, hilang pengaruhnya. Karena setan hilang dengan wuduk. Pengaruh setan, bisikan setan, dengan jalan berwuduk dan air wuduk dia akan hilang. Lebih bagus lagi salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat, lalu berdoa kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah, mohon penjagaan kepada Allah. Dan jangan ceritakan mimpi buruk itu kepada orang. Karena dalam hadis Nabi, mimpi buruk, mimpi menakutkan, mimpi jahat, mimpi yang tidak disenangi, tidak ada sama sekali mudaratnya kepada orang yang bermimpi. Paling hanyalah hal-hal yang membuat kita sedih, membuat kita takut, membuat kita duka dan resah. Jangan ceritakan dan jangan minta takwilan kepada orang. Karena tidak ada pengaruhnya sedikit pun dan tidak ada efeknya sedikit pun. Paling jiwa kita resah, maka berzikirlah. Justru kalau kita ceritakan kepada orang, ini yang berbahaya. Bahayanya adalah karena takwilan orang, atau takbiran mimpi. Dikatakannya begini, begitu, mangko begini. Ini yang menjadi efek. Intinya kata Rasulullah SAW, kita ringkas saja, bahwa mimpi jahat, mimpi menakutkan, mimpi itu adalah permainan setan dalam tidur. Tidak ada efeknya, tidak ada pengaruhnya, dan tidak ada mudaratnya sedikit pun.
Karena itu hanyalah permainan setan kepada kita dalam tidur. Itu makanya kita diperintah berdoalah kepada Allah, mohon penjagaan, mohon perlindungan. Kemudian bagaimana sikap kita terhadap orang yang bermimpi? Jika dia berteriak-teriak atau resah atau bangun dia sedang bermimpi, kita yang di dekatnya bangunkan. Membangunkannya berarti kita menyelamatkannya. Bangunkan dia agar jangan dia berkepanjangan dipermainkan oleh setan. Setelah dibangunkan, suruh dia membaca mohon perlindungan kepada Allah dengan baca auzubillah minasyaitonir rajim minimal. Kalau perlu suruh dia berwudu agar hilang pengaruh setan itu. Dengan membantu orang yang bermimpi buruk, ketika dia resah, ketika dia mengigau, ketika dia berteriak-teriak atau malam berjalan, kita bangunkan, berarti kita telah berbuat baik kepadanya dan telah membantu dia untuk lepas daripada pengaruh setan. Ada lagi yang berikutnya, yaitu ada istilahnya orang kampung kita, dihimpit setan. Adakah orang yang dihimpit setan ketika tidurnya? Menurut beberapa penjelasan ulama ada. Ketika orang susah bangun, berusaha dia melepaskan, tidak bisa. Berusaha dia bergerak, tidak bisa. Berteriak, tidak bisa. Seakan-akan ada yang menghimpit, menghalangnya, mengikatnya. Ini permainan setan. Kalau kita berada dekat orang itu, cepat disiram dia, cepat goyang tubuhnya, karena orang itu susah bergerak. Seakan-akan ada yang mengikat, mengekangnya, ada yang menghimpitnya. Dia sudah berusaha melepaskan diri untuk itu, tidak bisa. Pertanda ada setan di situ, pertanda ada jin di situ, pertanda di kamar itu barangkali ada jin jahat. Maka ketika akan tidur, penting sekali kita berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan membaca ayat-ayat. Salah satu ayat yang paling bagus dibaca surah Al-Baqarah, berapapun, minimal 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Atau bacalah ayat kursi akan tidur. Atau bacalah kul huwallah, kul anzur falaq, kul anzur binas, kul anzur binas, sapukan ke seluruh tubuh. Supaya orang yang sering bermimpi menakutkan ini dijaga, dipelihara, dilindungi daripada setan. Sebab setan itu akan datang kepada seseorang ketika pagar diri seseorang kurang kuat dan kurang kuat. Itu mimpi yang kedua. Mimpi yang ketiga adalah itu mimpi biasa, kata orang kita rasian. Rasian sesuatu yang ingatan kita, pikiran kita hanya ke situ saja semenjak siang hari, terbawa ke dalam mimpi. Terbawa ke dalam mimpi, apa yang ingatan kita, pikiran kita situ saja, itu namanya permainan tidur. Ini masalah biasa-biasa saja. Jadi 3 ini yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, mimpi, kata orang hiasan tidur, ada kalanya berupa hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang menggembirakan, hal-hal yang disukai, maka pujilah Allah, sanjunglah Allah. Mohonlah kepada Allah agar terwujud dan terkabul. Hal demikian itu menambah motivasi kita. Termasuk mimpi dengan orang yang sudah lama meninggal. Kalau mimpi dengan orang sudah lama meninggal, itu rohnya ketemu dengan roh kita dalam hari, di malam hari. Barangkali dia minta doa. Barangkali dia meminta kepada kita agar kita bagaimana ada begini. Kalau baik, alhamdulillah. Yang kedua, mimpi jahat, mimpi menakutkan. Itu permainan setan. Yang ketiga adalah rasian. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan berbeda untuk kita bersama. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi jamain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kaum muslimin, para hamba Allah,
salah satu yang disunnahkan kepada kita ketika kita akan tidur di malam hari adalah membaca zikir-zikir, doa-doa dan ayat-ayat tertentu. Di antara fungsi, hikmah dan keutamaannya adalah sebagai tameng dan pagar diri kita daripada permainan syaitan di malam hari. Sebagaimana kita tahu juga bahwa ketika kita tidur, roh kita keluar meninggalkan jasad kita. Tapi dia keluar bukan meninggalkan selama-lamanya. Ketika roh keluar itulah, selama dia di luar itulah, setan gampang mempermainkannya. Orang-orang yang berzikir, orang-orang yang berdoa, orang-orang yang mohon perlindungan kepada Allah ketika sebelum tidur, dia akan ditamengi, dijaga. Rohnya ketika berada di luar jasadnya, maka ketika itu dia akan terpelihara, terjaga daripada permainan syaitan. Mudah-mudahan berfaedah. Wa'lamu annallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.